Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika sya'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung, tidak bisa kita kalkulasikan. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Dan nikmat yang sangat besar adalah nikmat bertemu dengan Ramadan, nikmat berinteraksi dengan Ramadan, dan nikmat untuk bisa mengisi waktu di Ramadan dengan amal saleh, dengan zikrullah, dengan hadir di majelis ilmu. Dan majelis ilmu adalah salah satu hal yang utama, karena salah satu nama dari ilmu adalah az-zikr. Karena memang tujuan ilmu adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di majelis ilmu lah kita mengingat Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan kita tahu bersama-sama bahwa ketika Rasulullah SAW ditanya siapa orang yang berpuasa yang paling afdol, yang paling utama, yang terbaik, Rasulullah SAW menjawab, aktsaruhum lillahi dzikra. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau menyampaikan yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling banyak berzikir kepada Allah. Dan semoga majelis ini termasuk atau dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari asar tadi sampai maghrib kita tercatat termasuk orang-orang yang berzikir kepada Rabbul Alamin. Hadirin Allah muliakan, dan yang perlu kita ingat bahwa dalam menuntut ilmu kita tidak bisa menggunakan setiap cara, karena ilmu itu sangat mulia. Hanya dengan cara yang Allah ridhoilah ilmu itu bisa didapat. Karena yang dimaksud dengan ilmu bukan hanya konten, bukan hanya knowledge, tapi ilmu adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Yang dimaksud ilmu adalah sajiyah, sebagaimana yang keterangan yang dibawakan Al-Hafidh Ibnu Hajar, Saral Fiqhu Sajiyah, ilmu itu menjadi karakter. Untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang merubah karakter kita, dan karakter kita benar-benar menjadi karakter ilmu, maka kita harus menggunakan metode yang digariskan oleh para ulama. Generasi yang sudah terbukti mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sudah terbukti, dan sejarah mereka sudah tertoreh di dalam buku-buku, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, imam yang 4, dan para ulama-ulama lainnya. Dan kita tahu bersama-sama bahwa Imam Malik pernah mengatakan, lan tasluha hadhil ummatu illa bima saluha bihi awwaluha.
umat ini tidak akan baik sampai atau kecuali dengan konsep dan metode yang membuat umat pertamanya baik. Jadi umat ini tidak akan baik kecuali dengan konsep yang menjadikan umat pertamanya atau generasi pertamanya baik. Dan kita sepakat bahwa konsep di semua bidang adalah belajar dari yang terbaik. Jadi learning from the best itu adalah konsep seluruh bidang. Seluruh bidang. Dan kalau kita bicara agama, kita bicara ilmu, kita bicara ketakwaan, kita bicara iman, maka yang terbaik adalah manusia yang disabdakan oleh Nabi SAW, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Thumma alladhina yalunahum. Thumma alladhina yalunahum. Lalu generasi berikutnya, lalu generasi berikutnya. 3 generasi awal adalah generasi terbaik di dalam Islam. Maka kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita ingin berubah, kita ingin jadi lebih baik. Atau sebaliknya, ada sebagian kita merasa, aku tuh dalam mengaji kok gak ada perubahan ya. Kok masih ego yang dikedepankan. Kalau sama istri masih suka marah-marah. Suami masih, di hadapan suami masih suka ngejawab. Kalau cari duit susah banget, steril dari harta yang haram. Pokoknya kayaknya nggak ada perbaikan. Maka cek, sudahkah konsep kita sesuai dengan konsep para sahabat Nabi SAW, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Nggak, bukan hanya sebatas, oh aku tahu. Enggak. Karena ilmu nafi itu pemberian, kata Imam Ahmad dan kata para ulama. Imam Ahmad, murid dari Imam Syafi'i, mengatakan ilmu itu mawahib, pemberian. Dan Allah hanya memberikan kepada orang yang sesuai dengan konsep para terbaik. Yang terbaik adalah para sahabat. Yang terbaik bukan kita. Jadi kalau di bidang, semua di bidang dunia, kita akan belajar dari yang terbaik. Kita akan gabung sama yang terbaik. Maka dalam bidang ketakwaan, bidang ilmu, bidang iman, maka belajarlah menggunakan konsep para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan imam-imam klasik kita. Dan di antara konsep mereka adalah hadir di majelis ilmu, kecuali darurat, kecuali ada uzur. Bahkan mereka bukan hanya sekedar hadir di majelis ilmu, tapi rihlah, melakukan perjalanan panjang untuk mendapatkan ilmu. Ini adalah konsepnya orang-orang terbaik. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala itu melakukan perjalanan 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Hanya untuk mendapatkan 1 hadis. Hanya untuk mendapatkan 1 hadis. Hadis tentang manusia dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi telanjang bulat, nggak pakai alas kaki, tidak dikhitan, dan tidak bawa bekal. Itu Jabir jalan selama 1 bulan. Itu konsep mereka. 1 bulan. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari secara ta'liq dalam Kitabul Ilm, dalam sebuah bab. Lihat babnya apa? Bab Al-Khuruj fi Talabil Ilm, bab keluar dalam rangka menuntut ilmu. Bab keluar.
itu pentingnya keluar untuk duduk di majelis. Allah tuh tahu bahwa akan ada segala kecanggihan sosial media, tahu. Tapi tetap pentingnya majelis itu tidak bisa tergantikan. Perlunya datang hadir. Kalau ilmunya ingin dapat keberkahan yang maksimal. Jabir tuh sahabat hadirin. Radhiyallahu ta'ala. Kira-kira kalau beliau nggak dapat hadis ini, akan membatalkan status beliau sebagai sahabat apa tidak? Tidak. Dan sahabat surga. Tapi tetap jalan kaki untuk satu hadis. Padahal kalau beliau nggak tahu hadis ini, dengan alasan jauh, bisa jadi beliau dapat dari cara yang lain. Ada orang datang ke beliau kasih tahu hadisnya. Tapi begitulah konsep. Makanya itu bab Imam Bukhari. Bab al-khuruj. Keluar, kata Imam Bukhari. Dalam rangka menuntut ilmu. Ini hal penting. Kita harus jaga konsep klasik ini. Karena kembali ke kata Imam Malik, lan tasluh hadhil umma illa bima saluha bihi awwaluha. Umat ini tidak akan jadi baik kecuali dengan konsep yang membuat umat pertamanya menjadi baik dan terbaik. Itu penting. Baik dan terbaik. Berkahnya beda. Sa'id bin Musayyib, orang nomor satu dalam ilmu fikih di generasi tabi'in. In kuntu la arhala al ayyama wal layali fi talabil hadithil wahid. Aku itu seringkali atau polaku itu melakukan perjalanan rihlah, perjalanan jauh, menghabiskan waktu beberapa siang dan beberapa malam, berhari-hari maksudnya, berhari-hari hanya untuk mengejar satu hadis, berhari-hari, satu hadis berhari-hari. Orang-orang terbaik begini polanya. Ini orang terbaik di dalam ilmu fikih. Karena ini konsep hadirin. Makanya hadis Nabi SAW apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang salaka, berjalan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan dan pintaskan jalannya menuju surga. Barang siapa yang berjalan. Oh berarti kalau online gak boleh? Boleh. Boleh. Namun itu tidak bisa menggantikan keberkahan berjalan. Keberkahan keluar. Keberkahan melangkah. Itu hal penting. Siapa yang tidak mengenal Nabi Musa alaihissalam? Bukankah beliau alaihissalam berjalan untuk belajar dengan Nabi Khadir? Dan ketika beliau, Nabi Musa alaihissalam, berjalan dan mencari, beliau dalam kondisi
penuntut ilmu beginner atau sudah menjadi manusia yang paling alim pada hari itu? Hah? Hadirin. Hadirin. Ketika beliau mengejar ilmu itu, beliau dalam posisi pemula atau penuntut ilmu yang baru-baru, atau beliau sudah menjadi orang terbaik di dunia ilmu. Apa dalilnya? Hah? Kenapa? Apa? Emang ada dalilnya di situ? Beliau terbaik. Mana hadiah? Hadiah mana? Oh iya, inilah hadiah. Ya. Beliau untuk disuruh bersabar ketika menghadapi Nabi Khadir dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Masya Allah. Tapi bukan itu. Ada yang lain? Tapi nggak apa-apa kita kasih. Ya. Ya. Karena berani harus kita hargai. Penuntut ilmu itu harus berani. Siapa lagi yang mau jawab? Cuman modal berani aja. Hah? Modal berani aja. Yaudah, apa jawabannya? Bismillah. Bahwasannya sebab mengapa Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menemui Nabi Khidir adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis beliau tentang seorang yang bertanya kepada Nabi Musa, siapa yang paling alim? Maka Nabi Musa menjawab bahwasanya yang paling alim adalah saya. Dan jawaban itu sebenarnya adalah jawaban yang benar, namun Allah ingin menegur beliau sehingga diperintahkan untuk bertemu Nabi Khidir. Ayo, Masya Allah. Ternyata tuh nggak hanya modal berani aja ya, boleh dapat banyak berarti. Foto. Nah, silakan. Jangan dimakan sekarang. Dalam riwayat, jazakallahu khairan, dalam riwayat Nabi Musa kan ditanya siapa orang paling alim di muka bumi ini, dan beliau mengatakan saya, dalam rangka menjelaskan fakta, bukan kesombongan. Tapi lalu Allah mendidik Nabi Musa, jangan pakai bahasa itu, walaupun itu fakta. Akhirnya belajar. Berarti beliau berjalan keluar, bukan keluar rumah lagi nih, keluar negeri beliau. Itu dalam posisi orang yang paling alim di muka bumi. Itu masih keluar. Ini menunjukkan bahwa ini konsep yang tidak bisa digantikan dengan hal lain. Kalau bisa digantikan dengan hal lain, ya Allah utus aja malaikat ngajarin beliau. Apa susahnya? Atau kirim utusan, cari yang namanya Nabi Khadir ya, biar ketemu saya. Enggak. Online tuh penting, hadirin. Dan nikmat yang harus kita syukuri. Tapi apakah itu konsep yang di nomor satukan? Kita perlu dudukkan. Berkah datang itu luar biasa. Berkah hadir itu tuh luar biasa. Makanya kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali ketika menjelaskan tentang kisah Nabi Musa, "Falau stagna ahadun 'anir rihla fi talabil ilmi lastagna anhu Musa." Kalau ada orang yang layak untuk
merasa cukup dengan ilmunya sehingga dia tidak perlu melakukan rihlah, sehingga dia tidak perlu mengejar, sehingga dia tidak perlu datang, dan rihlah itu berjalan jauh, maka seharusnya orang tersebut adalah Nabi Musa. Haitsu kana a'tahu Allahu Taurah allati katabalahu fiha an kulli syai'. Karena Allah telah memberikan Taurat dan sudah tertulis dalam Taurat segala hal. Segala hal. Ini kata Ibnu Rajab. An kulli syai', segala hal. Wa ma'ahadha falamma akhbarahu Allah 'anil Khadir. Tapi walaupun beliau sudah punya semuanya. Lihat, punya semuanya. Jadi kalau kita punya tablet, punya gadget, punya wifi, Nabi Musa punya Taurat di saat itu. Semua ada di situ. Dan gak usah khawatir kehilangan sinyal di Taurat itu. Enggak, Nabi Musa gak khawatir kehilangan koneksi. Taurat, semua kata Nabi, kata Ibnu Rajab rahimahullah. Tapi begitu Allah menyebutkan tentang Nabi Khadir yang memiliki ilmu khusus, sa'ala sabila ila liqa'ihi, maka Nabi Musa bertanya tentang bagaimana cara bertemu dengan Nabi Khadir. Itu. Nah, oh, udah ada nih, udah ada Taurat, nggak usah, nggak begitu. Tsumma huwa wa fatahu ilaih. Lalu Nabi Musa berangkat bersama Yusha bin Nun, murid beliau. Kalau ingin berkah, ingin maksimal, datang ke majelis. Itu penting. Datang ke majelis. Itu baru kita bicara konsep secara substansi. Belum kita bicara keutamaan-keutamaan lainnya. Setiap langkah kaki ke masjid itu pahala apa enggak hadirin? Hah? Enggak ya? Derajat diangkat apa tidak? Diangkat. Dosa diampuni apa tidak? Diampuni. Masa sama hadirin? Nggak mungkin. Belum lagi jelas-jelas mendapatkan hadis Nabi, majtama' qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah sebuah kaum berkumpul di rumah Allah, mereka saling membaca, mengkaji Al-Quran, kecuali ketenangan itu muncul. Ketenangan itu diturunkan, nazalat alaihim sakinah. Ketenangan itu turun. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi rahmat Allah. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat-malaikat Allah itu menaungi. Wa dzakarahumullah fi man indah, dan Allah sebutkan, Allahu Akbar, kita pendosa hadir disebutkan sama Allah. Kalau ngumpul bermajelis, Allah sebutkan di hadapan malaikat-malaikatnya. Gak bisa tergantikan hadirin. Apalagi di rumah Allah. Mana tempat lebih baik daripada rumah Allah tabaraka wa ta'ala? Luar biasa. Belum lagi sisi lain, kita ketemu dengan orang-orang soleh. Bismillah. Nahsabu kadzalik wallahu hasibul nazaki, orang-orang yang berusaha satu visi dan misi. Dan itu kita nggak ketemukan kalau kita hanya di rumah. Dan ketemu orang soleh itu penting hadirin. Apalagi kondisi sekarang. Kondisi nggak mudah hadirin. Banyak orang terjepit dengan kondisi finansial. Ada yang futur. Udah lama nggak kajian, futur. Ketemu orang soleh itu booster keimanan.
Kata Raghib Al-Asfahani, hadirin, pengaruh teman duduk yang soleh atau orang soleh itu bukan hanya sebatas di ucapan dan di perbuatan, bahkan seringkali cukup dengan melihat mereka iman tuh nambah, hadirin. Cukup dengan ngeliat, beda. Lalu di mana tempat yang lebih bagus ketemu orang-orang seperti itu kecuali di masjid, di majelis? Ini nggak, dia nggak perlu belum bicara aja iman nambah, hadirin. Itu pengaruh, beda. Pokoknya kita harus, dan mumpung Allah kasih kesempatan. 2 tahun ini kita belajar banyak. Kalau Allah mau tutup, bisa dengan gampang Allah tutup. Allah buka kesempatan. Masa kita nggak maksimalkan, hadirin? Jangan sampai nanti kita dikategorikan kufur nikmat. Jadi ini yang perlu ditekankan. Mumpung ada kesempatan. Beda, majelis itu beda, hadirin. Majelis, malaikat datang majelis, hadirin. Wa ghasyathumur rahmah wa haffathumul malaika. Malaikat tuh naungin. Masa sama, hadirin? Malaikat naungin. Malaikat naungin. Dan tadi ngelihat langsung orang soleh itu beda. Makanya sebagian para ulama itu kalau lagi banyak tekanan, banyak masalah pelik, itu pergi ke guru mereka, ke majelis atau ketemu langsung gurunya. Itu belum konsul, belum curhat, plong hati, hadirin. Baru ngeliat aja. Itu dialami oleh Imam Ibnul Qayyim ketika beliau memberikan testimoni. Belum bicara tentang masalahnya di hadapan Syekhul Islam, plong. Itu diriwayatkan juga dari Imam Malik ketika bertemu dengan Imam Ibnu Munkadir. Belum cerita aja, plong hati. Ngeliat teduh gitu, hadirin. Oh, ini penting. Hidup tuh butuh teman, hadirin. Teman yang soleh, teman yang soleha. Di mana kita bisa ketemu? Kalau bukan di tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah. Makanya pas kajian jangan langsung kalau bisa jangan langsung bubar. Kenalan dulu. Bicara dulu. Sebentar aja, habis itu baru pamit. Atau kalau bisa datang lebih tepat waktu. Sebelum kajian dimulai, saya bisa bicara. Selain bisa zikir, bisa dapat sholat asar kalau sore. Kan berkah sholat asar berjamaah. Itu keberkahan itu tuh penting, jamaah. Rugi kita ini. Mumpung dikasih umur sama Allah. Mumpung dikasih kesempatan sama Allah. Kan kita nggak pernah tahu. Makanya banyak-banyak bersyukurlah kepada Rabbul Alamin. Kita nggak pernah tahu ini. Tahun lalu kan Ramadan sudah mulai membaik. Tiba-tiba Delta datang pasca Ramadan. Diharap lagi, hadirin. Makanya banyak bersyukur ketika dapat kesempatan ibadah kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur Allah tambah nanti. Allah tambah. Tapi kalau kita kufur nikmat, azabku sangat pedih. Ini hal penting untuk dicamkan. Karena ini konsep. Karena kita banyak dengar teman-teman itu down. Kan berat, hadirin. Banyak bisnis turun. Terus nggak ada komunitas. Ibadah nggak maksimal selama 2 tahun ini misalnya. Kita harus bangkitkan lagi, hadirin sekalian. Kalau enggak, kondisi sulit, nggak punya kerjaan, omset turun.
Lalu kita nggak punya majelis, kita nggak punya waktu untuk datang ke rumah Allah, nggak ketemu sama teman-teman sesama penuntut ilmu, berat, berat, berat. Dan kita akan ditanya nanti dari kamu, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kalian akan ditanya tentang nikmat yang Allah kasih kepada kalian. Karena nggak setiap negeri atau daerah itu seberuntung kita. Ada kesempatan, ada tempat, ada kajian. Ada banyak tempat nggak bisa ada kajian. Nggak ada gurunya. Atau ada kendala apa. Maka ketika Allah kasih, bersyukurlah. Kita harus syukuri. Oleh karena itu, sekali lagi, tidak akan jadi baik umat ini, kata Imam Malik, sampai mengikuti konsep generasi yang terbukti menjadi terbaik. Dan konsepnya diantaranya apa? Kata Imam Bukhari, khuruj fi talabil ilm, keluar untuk menuntut ilmu, datang, hadir, tentu saja dengan menjaga hal-hal teknis yang dibutuhkan. Tapi hidup harus jalan terus, hadirin. Dan tawakal sama Allah. Dan jangan pernah merasa puas. Kalau cukup, Nabi Musa seharusnya yang paling berhak demikian. Ingat kata Imam Ibn Rajab tadi, Nabi Musa dikasih Taurat dan ada semua di situ. Dan beliau yang minta, tolong kasih tahu saya rute bisa ketemu dengan Nabi Musa. Beliau minta. Itu yang perlu kita camkan. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita udah mulai belum, hadir? Cukup mukaddimahnya maksud saya. Jangan emosi dulu. Kita lagi puasa, hadirin. Oke. Ternyata kita belum mulai dari tadi ya. Ini jam berapa sekarang? Gak apa-apa. Penting hal-hal kayak gini. Karena kita butuh benar deh. Keberkahan tuh beda, atmosfer tuh beda. Katanya tadi udah selesai, kok lanjut lagi? Gak apa-apa. Tanya sama pencinta bola sejati, hadirin. Apa sama nonton di rumah sama nonton di stadion? Hah? Coba tanya. Masya Allah. Kok nggak nanya? Ya karena saya pencinta bolanya Pak Ustadz. Beda. Nggak ada yang bilang sama. Mana nih bilang? Padahal lebih nyaman di mana? Di rumah apa di stadion? Oh rumah, pisang goreng hadirin, kopi, sambil ini. Santai. Makan kacang gitu. Gorengan. Ke stadion tuh, lihat orang-orang harus capek. Kalau dulu lebih ini, kalau naik mobil jangan parkir dekat, parkir jauh, lanjut lagi bus, kan gitu dulu. Ya enggak? Antri capek. Tapi semua orang beda. Padahal nggak ada haditsnya itu, hadirin. Nggak ada haditsnya. Ini kita ada haditsnya. Nazalat alaihimus sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Wa haffathumul malaikah. Sakinah diturunkan. Rahmat diberikan. Diliputi. Malaikat menaungi. Lalu disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kok gak semangat kita? Kemana iman? Kemana iman? Coba tanya itu pencinta bola. Coba, emangnya nggak bisa? Bisa, beda. Semua orang ngerti hadirin beda. Ini rumah Allah berkah hadirin.
Dan kita harus jaga majelis kita. Maka datang, ngomong ada kesempatan. Jaga, hadir, syukuri. Ini bukan majelis A, majelis B, ini majelis antum semua. Karena kita butuh charger keimanan. Kalau enggak down kita, apalagi kondisi enggak mudah bagi banyak orang. Susah. Itu obat paling mujarab ya ilmu nafi tapi bukan hanya teori, bukan hanya maklumat atau ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Itu yang perlu kita pahamkan. Tapi kita masuk ke materi kita, hadirin sekalian. Ini materi spesial. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh beruntung bagi orang yang mendapatkan buku catatan amalnya penuh dengan istighfar yang banyak. Jadi di buku catatannya itu istighfar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah berfirman, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Rasul tidak berbicara dengan hawa nafsu, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau, menyampaikan dan bersabda, "Tuba, beruntung orang seperti itu." Beruntung. Kira-kira kalau beruntung, diadab di api neraka apa tidak, hadirin? Kalau Nabi SAW udah bilang beruntung, oh beda deh, beruntung. Lalu, bagaimana jika istighfar yang dibaca adalah istighfar terbaik? Afdalul istighfar, sayyidul istighfar, istighfar yang terbaik. Bayangkan betapa dan seperti apa beruntungnya orang tersebut. Kalau istighfar yang normal saja, tuba. Lalu bagaimana dengan istighfar terbaik? Nabi kita SAW bersabda ketika berbicara tentang istighfar terbaik atau sayyidul istighfar, "Man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah." Barang siapa yang membacanya di waktu pagi atau siang, minan nahar, waktu pagi, muqinan biha, dia yakin dengan apa yang dia baca. Harus yakin, hadirin. Bukan hanya baca, bukan hanya hafal, tapi yakin dengan apa yang dia baca. Famata min yaumihi, lalu dia wafat di hari tersebut. Dia baca di waktu pagi, jangan ditunda-tunda. Waktu pagi dibaca, karena kita nggak tahu. Kita wafat bisa jam 7 pagi, bisa jam 8, bisa jam 9, bisa jam 10. Dia wafat, dia udah baca. Dan dia yakin dengan apa yang dia baca. Dia wafat di hari tersebut sebelum sore. Fahuwa min ahlil jannah, maka dia masuk surga. Dia termasuk ahli surga. Allahu Akbar. Wa man qalaha minal lail, dan barang siapa yang membaca di waktu malam atau sore, zikir petang,
Wa huwa muqinun biha, dan dia yakin dengan apa yang dia baca. Dia yakini setiap kalimat-kalimat tersebut. Famata qabla an yusbih, lalu dia wafat di malam tersebut sebelum pagi. Fahuwa min ahlil jannah, dia termasuk ahli surga. Allahu Akbar. Sayyidul istighfar. Istighfar yang Al-Imam Bukhari masukkan ke dalam kitab beliau, dan beliau menulis bab afdalil istighfar, bab sebaik-baik istighfar, sebaik-baik istighfar. Kenapa Imam Bukhari mengatakan sebaik-baik istighfar? Karena Rasulullah SAW bersabda, Sayyidul istighfar an yaqula al-abdu. Sayyidul istighfar, istighfar yang terbaik, penghulunya istighfar adalah ketika seorang hamba membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nabi katakan sayyidul istighfar, itu istighfar terbaik, hadirin. Kita sedang berhadapan dengan istighfar terbaik yang apabila kita wafat di sebuah hari atau di sebuah malam dan kita sudah baca istighfar itu, maka kita akan masuk surga. Tapi dengan syarat, hadirin, yakin. Kita harus yakin. Maka harga mati tidak bisa ditawar. Kita harus tahu apa makna setiap kalimat dari istighfar tersebut. Karena syarat untuk masuk surga bukan hanya dengan membaca, tapi meyakini. Allahumma. Apa arti Allahumma, hadirin? Ya Allah, itu arti Allahumma. Ya Allah, wahai Allah. Kita harus belajar ini. Karena hadirin, dalam riwayat An-Nasai, hadis riwayat Imam Nasai, kata Nabi SAW, ta'allamu sayyidal istighfar. Kalian harus belajar sayyidul istighfar. Itu kata Nabi SAW. Perintah dari Nabi SAW. Kalian harus belajar sayyidul istighfar, harus dipelajari. Harus pelajari redaksinya, harus dipelajari keutamaannya, harus dipelajari makna demi maknanya. Perintah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu sayyidal istighfar. Pelajarilah sayyidal istighfar, istighfar terbaik. Itu. Kata perempuan, kenapa ini dinamakan istighfar terbaik? Karena paling komplit, hadirin. Paling komplit. Seluruh makna taubat ada dalam kalimat sayyidul istighfar. Jadi dari A sampai Z itu mencakup seluruh makna-makna taubat. Ingin taubat? Nah, kuasai dari kata pertama sampai kata terakhir, itu taubat yang paling sempurna, yang paling sempurna. Kata para ulama seperti At-Tibi, lamma kana hadha du'a jami'an lima'ani taubah, karena doa ini mencakup seluruh makna-makna taubat, maka dinamakan sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar. Dan Nabi SAW memulai dengan Allahumma, ya Allah. Selalu ingat,
Jadi Allahumma dan ya Allah itu maknanya sama. Allahumma ya Allah. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Rabbku. Rabb adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan mencakup seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. Tapi sebagian ulama mengatakan penekanannya ada pada 3 makna. Yang pertama, pencipta. Yang kedua, pemilik. Dan yang ketiga, pengatur. Jadi mencakup banyak nama, tapi secara khusus pencipta, pemilik, dan pengatur. Maka kalau kita Allahumma anta rabbi, maka hadirkan dalam hati kita, ya Allah, engkau adalah penciptaku, pemilik diriku, dan yang mengatur aku. Dan kita harus yakin, karena syarat masuk surga tadi apa? Barang siapa yang membaca dan apa? Yakin. Jadi seyakin apa? Bahwa kita ini ciptaan Allah. Dan kita milik Allah. Dan kita diatur sama Allah. Kita ciptaan Allah. Kita milik Allah. Kita tuh milik Allah. Kita nggak miliki apapun. Maka apabila ada sesuatu yang hilang dari diri kita, pantaskah kita terpuruk? Bukan punya kita. Hadirin. Mobil sport car seharga 8 miliar hilang, milik tetangga. Antum terpuruk apa enggak? Jujur. Enggak. Kenapa? Karena orang kaya kita. Apa arti 8M Pak Ustaz? Ya. Apa arti 8M punya tetangga? Tapi kalau punya kita, kenapa kita nggak terpuruk? Karena bukan punya kita, hadirin. Maka orang yang membaca Sayyidul Istighfar, dia nggak akan terpuruk. Kalau ada sesuatu yang hilang dari diri dia. Dalam, hadirin. Makanya kata Nabi, tubah. Karena dia yakin Allah penciptanya, pemiliknya, dan yang ngatur. Maka orang yang baca Sayyidul Istighfar, dia akan mau diatur sama Allah. Yang ngatur hidupnya Allah, bukan perasaannya, bukan logikanya, bukan hawa nafsunya. Allahumma anta rabbi. Yang ngatur kita Allah, bukan kita. Kecuali kalau Allah kasih porsi untuk kita memilih, silakan. Tapi yang ngatur konsep besarnya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kalau Allah sudah atur, walaupun tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, sami'na wa ata'na. Itu yakin baru, itu yakin. Ingat, yakin. Ini bukan kalimat yang dibaca seenaknya aja. Harus yakin. Allahumma anta rabbi. Allah yang menciptakan kita. Pemilik kita, pemilik. Pemilik kita. Dan yang mengatur kita. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak diibadahi. Tidak ada yang boleh diibadahi, disembah kecuali Engkau. Sangat logis. Ketika kita meyakini Allah lah yang menciptakan, Allah lah pemilik, Allah lah yang berhak ngatur, maka otomatis
Nggak ada yang boleh diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 92, "Wa ana rabbukum fa'budun." Dan aku adalah Rabb kalian, maka beribadahlah kepada diriku, kata Allah. Wa ana rabbukum fa'budun. Jangankan yang menciptakan, jangankan yang milik. Wong pihak yang menggaji kita aja, kita nurut secara teknis. Bukan secara ibadah, tapi secara teknis. Itu padahal nggak menciptakan kita. Itu hanya menggaji kita. Sebenarnya itu harta Allah juga. Lalu bagaimana dengan pencipta kita? Masa kita nggak nurut tadi? Masa kita nggak merendah? Masa kita nggak beribadah hanya kepadanya? Lalu Nabi menekankan, khalaqtani wa ana abduka. Kembali ditegaskan. Rububiyah melahirkan uluhiyah. Keyakinan bahwa Allah menciptakan melahirkan pengakuan bahwa kita ini hamba dan hanya beribadah kepada Allah. Khalaqtani, engkaulah penciptaku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Kita hamba, hadirin. Hamba, bukan bos, hamba. Hamba, bukan pengatur. Hamba, bukan pemilik. Hamba, hamba, rendah, hadirin. Bukan pendebat. Bukan tukang interupsi kalau sudah ada ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ada ketetapan dari Allah. Bukan pengkomplain ketika Allah sudah takdirkan sesuatu. Kita ini hamba. Hamba itu nurut, hadirin. Hamba itu nerimo. Hamba itu sami'na wa ata'na. Khalaqtani wa ana abduka. Dan hamba adalah simbol kerendahan, ketundukan, kepatuhan kepada Rabbul Alamin. Kita bukan siapa-siapa. Maka bersikaplah sebagai hamba. Makanya nggak cocok kalau pagi hari kita baca Sayyidul Istighfar, lalu jam 9, jam 10 kita bantah sebuah ayat Al-Quranul Karim. Nggak cocok. Hamba mana berani ngebantah. Nggak cocok pagi-pagi kita baca Sayyidul Istighfar, lalu jam 12 ketika kita dinasehati, dan nasihatnya benar sesuai dengan dalil, lalu kita ngejawab karena emosi, karena hawa nafsu. Nggak cocok. Kalau sore hari kita baca Sayyidul Istighfar, lalu pas kita pulang ke rumah, kita tekan istri kita, padahal jelas-jelas kita yang salah. Atau kita jawab suami kita, padahal jelas-jelas kita yang salah. Dan Allah sudah perintahkan untuk para suami berbuat baik kepada istri, dan Allah perintahkan istri taat kepada suami. Itu nggak cocok, hadirin. Yang cocok itu kalau pagi hari kita baca wa ana abduka, kalau sore hari wa ana abduka, itu nurut aja. Pokoknya apa kata Allah. Lihat Hajar sekali lagi. Ketika melihat suaminya bersikap tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan dugaan, dan nggak bisa ditebak ini suami saya mau kemana. Lihat yang dikedepankan wa ana abduka. Maka pertanyaannya Hajar adalah Allahu amaraka bihadza. Wahai suamiku, Allah yang perintahkan engkau meninggalkan kami. Bayangkan, apakah Allah yang perintahkan? Bukan mau kemana bang, mau kemana beb,
Jadi tega nih Beb, ninggalin aku di sini. Tega kamu. Enggak. Hamba hadirin. Wa ana abduka. Makanya kata para ulama, wa ana abduka ini mencakup dua hal. Mencakup rububiyah. Kita nih yakin bahwa Allah yang menciptakan, memberikan rizki. Makanya orang yang baca selalu istighfar, dia nggak takut. Hari itu kehabisan rizki itu nggak takut. Karena rizki itu dikasih sama Allah. Dan nggak akan habis. Nggak akan tahu. Karena wana abdu, saya ini hamba. Udah dia ngatur. Saya mau tanya sama antum, sama kita semua. Kalau kita hari ini statusnya adalah seorang staff di sebuah corporate atau perusahaan, kita nggak usah sebut merek deh, yang sangat kuat di Indonesia. Hari ini status kita adalah staff. Nggak usah staff deh. Status kita OB. OB. Lebih rendah OB. Secara corporate, bukan secara ketakwaan. OB itu mulia secara ketakwaan. Dan perusahaan kita perusahaan yang sangat kaya. Apakah hari ini kita statusnya OB di perusahaan tersebut? Apakah hari ini, atau pagi ini, atau siang ini, kita ketakutan nggak bisa makan? Hadirin. Kita belum bicara staffnya, belum bicara Excelon 1, OB. Tapi perusahaan kita sangat kuat di Indonesia. Kita ketakutan nggak bisa makan apa nggak? Hadirin. Ya, udah halu antum. Karena udah puasa udah lama. Gimana? Ketakutan nggak bisa makan? Kenapa? Kenapa hadirin? Ya Allah. Semakin yakin saya antum puasa hari ini. Karena apa? Karena yakin sama perusahaan. Perusahaan sekaya itu nggak mungkin menelantarkan saya. Walaupun saya cuma OB. Walaupun saya cuma security misalnya. Pasti ada. Jangan perusahaan yang sangat kuat. Ada banyak perusahaan itu asal niat ke pantry aja paling nggak ada kerupuk di situ. Iya, jangan kantornya jangan langsung ingat dia. Ya, minimum ada kerupuk. Oh kerupuk, oh, oke hadirin. Kita dulu di pondok yang penting ada kerupuk makan. Kerupuk. Atau ada sambal cocol. Ada nasi anget di magic jar. Jadi udah. Asal niat ke pantry. Terus udah tinggal seduh teh. Ada kopi. Iya kan? Ke pantry aja semua boleh ambil. Jadi ketika hari ini status kita sebagai staff, saya nggak bicara staff, yang di bawah, kita nggak akan ketakutan nggak bisa makan pada hari itu. Lalu bagaimana mungkin seseorang yang yakin hari ini dia adalah hamba Allah, Al-Ghani, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Muhsin, lalu dia ketakutan nggak bisa makan? Bingung ketika dia dipecat. Enggak. Hamba Allah hadirin. Bukan hamba dunia, beda. Hamba Allah yakin, tenang. Anak ini hamba Allah. Al-Ghani. Masih ingat ucapan Imam Syafi'i? Ketika dibilang kalau Anda mau tinggal di Mesir, Anda harus punya stok makanan selama 1 tahun. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Saya ini lahir di Gaza. Saya tumbuh di Hijaz. Kita itu dari dulu nggak punya persediaan untuk makan malam. Jangankan persediaan makan untuk 1 tahun. Kita di siang hari makan, kalau ditanya menu makan malam saya apa? Kita tanya ke Imam Syafi'i, nggak tahu saya. Nggak ada. Tapi saya nggak pernah melewati sebuah malam pun dengan kelaparan. Itu Imam Syafi'i. Makanya beliau mengatakan,
Man lam tu'izzahu taqwa fala izzalahu. Barang siapa ya yang tidak dimuliakan oleh ketakwaan, nggak ada yang memuliakan dia dan tidak ada yang bisa memuliakan dia dan tidak ada kemuliaan untuk dia. Itu Imam Syafi'i. Makanya yang jadi masalah bukan nggak ada uangnya hari ini, tapi kurang yakinnya kita kepada Allah. Kalau kita yakin saya hamba siapa hadirin? Hamba Al-Ghani yang maha kaya. Hamba Al-Muhsin yang maha baik. Kita bukan orang kaya, tapi kita ART orang paling kaya di Jakarta. Apakah kita takut nggak punya makanan di pekan ini? Santai. Padahal cuma ART, tanpa meremehkan. Tapi ART. Tapi orang paling kaya di Jakarta. Santai kita. Bahkan mungkin makanan kita tiap hari lebih enak daripada orang yang tinggal di klaster, tinggal di ini. Kenapa? Rumahnya orang paling kaya di Jakarta. Wa ana abduka. Wih, beda ini Sayyidul Istighfar hadirin, beda hadirin sekalian. Makanya baca doa ini tuh pelan-pelan. Ya optimis gitu loh hadirin. Khalaqtani khalaq wa ana abduka. Saya ini hambamu ya Allah. Hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Kita lanjutkan. Dan aku komit menetapi perjanjianmu dan janjimu sesuai dengan kemampuanku. Aku menetapi dan aku komit dengan perjanjianmu dan janjimu semampuku. Apa maksudnya? Apa perjanjian di sini? Dijelaskan sebagian para ulama bahwa maksudnya an altazima bil iman wal ibadah wal inqiyad bi amrika fa ana ala dzalika muqimun mastata'tu. Maksudnya perjanjian untuk beriman, untuk beribadah, untuk nurut dan tunduk. Perjanjian untuk beriman. Kita punya perjanjian dengan Allah hadirin. Untuk beriman. Untuk beribadah. Untuk nurut. Dan di antara dalil yang disebutkan para ulama tentang masalah perjanjian dan janji ini adalah apa yang kita ucapkan tiap hari. Saya bacakan ucapan para ulama. Wal abdu fi kulli salatin bal fi kulli raq'atin yu'ahidallaha ala ikhlasil ibadah lahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seorang hamba di setiap salat, bahkan setiap rakaat itu membuat perjanjian dengan Allah untuk senantiasa mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mulai maghrib ini hadirin, ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atau ketika kita mendengar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadirkan bahwa saya sedang membuat perjanjian dengan Allah. Perjanjian gak gampang, ada janji sama Allah. Kita buat perjanjian dengan yang punya neraka hadirin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagaimana kita buat perjanjian dengan yang punya surga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini perjanjian. Memang selawat begitu aja? Enggak. Perjanjian. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Itu perjanjian. Wa hadza wa'dun wa ahdun. Ini perjanjian dan ini janji kata para ulama. An ta'budahu wa la ta'buda ghairahu. Engkau sudah berjanji hanya beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Engkau hanya meminta kepada Allah dan tidak kepada selain Allah. Perjanjian hadirin. Bukan hanya sekedar bacaan sederhana atau suaranya enak.
Suara imamnya enak, alhamdulillah. Bacaan imam suaranya enak, alhamdulillah. Tapi mari kita bicara lebih dalam. Itu perjanjian dengan Allah. Dan Allah akan tanya pada hari kiamat. Itu perjanjian. Gak gampang iya kena na'budu wa iya kena nasta'in itu. Kita akan dikejar sampai hari kiamat nanti. Perjanjian dengan Allah. Untuk senantiasa beriman, beribadah, dan nurut tunduk sama Allah. Mastata'tu, catat baik-baik. Mastata'tu, apa artinya? Semampu saya ya Allah. Semampu saya. Kata para ulama kita hadirin. Catat baik-baik. Ucapan mastata'tu, semampu saya. Itu adalah pengakuan dari kita bahwa kita tidak mampu mengerjakan semuanya dengan sempurna. Makanya kita ucapkan mastata'tu, semampu saya ya Allah. Saya akan perjuangkan perjanjian tersebut. Kita nggak mengatakan wa ana ala ahdika wa wa'dika alal kamal. Kita nggak bilang begitu. Tapi mastata'tu. Itu pengakuan kita lemah, hadirin. Kita lalai. Kita pendosa. Kita tukang khilaf. Kita suka tergelincir. Kita nggak bisa menyempurnakan iman kita dengan kemampuan kita. Makanya kita menyampaikan mastata'tu. Mastata'tu. Dan di waktu yang sama kita bersyukur bahwa Allah tidak membebankan kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-Baqarah 286. Maksudnya apa hadirin? Saya tanya, ini redaksi dari siapa? Dari kita atau dari Rasulullah SAW? Dari Rasulullah. Kalau Rasulullah itu dari siapa hadirin? Allah yang kasih syariat ini. Jadi Allah maha baik sama kita. Allah tahu kita tuh nggak mampu mengerjakan semuanya dengan sempurna. Kita nggak mampu bermain di level 100%. Maka mastata'tu. Maka orang yang baca Sayyidul Istighfar dengan yakin, maka dia akan menjadi pribadi yang tahu diri. Tahu diri. Bahwa dia itu lemah. Sesenior apapun di dunia kajian, dia lemah. Dia itu lalai. Sesenior apapun di dunia dakwah, tetap aja dia lalai. Dan kalau bukan karena rahmat Allah yang meminta dia hanya semampu dia, berantakan hidup dia hadirin. Jadi nggak boleh ada yang sombong. Orang yang sombong karena ibadahnya, karena sholatnya, karena puasanya, itu menunjukkan dia tidak baca Sayyidul Istighfar, atau dia baca tapi dia tidak yakini Sayyidul Istighfar itu. Atau dia berbohong. Siapa yang bisa sempurna? Siapa yang sholat taraweh
Dari malam pertama sampai malam kemarin khusyuk 100% siapa? Angkat tangan coba, kita kasih semuanya. Bangku-bangku ini saya kasih deh. Beneran deh. 100% khusyuk hadirin. Siapa yang bisa? Berarti dia gak ngerti. Orang yang baca Sayyidul Istighfar itu tawadu, tunduk sama Allah. Tahu diri lah. Ini kalau bukan Allah yang turunkan standar, saya berantakan hadirin. Harusnya berpikir demikian. Mastata'tu. Makanya kata para ulama kaidah, orang yang baca penggalan ini, dia harus melihat robnya, bahwa robnya itu muhsin, mutafaddil, maha baik, menurunkan standar, gak nuntut kita sempurna. Dan di waktu yang sama, dia pun melihat dirinya sebagai seorang pendosa yang tidak bisa menunaikan tugas 100%. Gak bisa udah. Jadi jangan mengklaim kita 100% hadirin. Itu gak pernah baca ini atau gak yakin dengan apa ini. Jangan pernah mengklaim kita 100%, saya hebat. Lalu berikutnya syaitan bermain, kita serang orang. Kan itu salah satu PR kita itu. Orang kita tuntut 100%. Kita excuse. Gitu, merasa diri, oh bukan salah saya. Tapi orang, Anda harusnya begini, Anda kok begini. Padahal kita dengan dia sama-sama pendosa. Kita dengan dia sama-sama gak sempurna. Kok Allah gak tuntut kita sempurna kok. Allah gak tuntut dia sempurna. Kok Anda tuntut dia sempurna? Anda lebih tinggi dari Allah. Allah gak tuntut kita, dia sempurna. Allah tuntut kita berjuang semampu kita, itu aja. Fattaqullaha mastata'tum dalam surat At-Taqabun. Bertakwalah kepada Allah semampu Anda. Kok kita nuntut orang sempurna? Apa hak kita hadirin? Atau kita merasa diri kita sempurna? Kesombongan itu ada, ujub. Orang yang baca Sayyidul Istighfar gak ada begitu. Saya pendosa. Dan kita sesama pendosa hadirin. Lalu kita lanjutkan. A'udzulak mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Lihat, karena kita sering banget lalainya, sering lupa, sering khilaf, dan kita pendosa, maka kita minta kepada Allah agar Allah melindungi kita dari apa? Keburukan siapa? Hah? Keburukan tetangga? Hah? Teman kantor? Bos? Bawahan? A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada engkau dari keburukan hasil perbuatanku. Kita lupa hadirin bahwa pihak yang paling besar peluangnya menghancurkan kita adalah dosa-dosa kita sendiri. Itu pihak yang paling besar peluangnya menghancurkan kita. Selama ini kita sibuk ngurusin A, sibuk ngurusin B. Kita lupa dosa-dosa kita. Kita suami salahkan istri. Kita sebagai orang tua salahkan anak. Kita lupa dosa-dosa kita. Kita istri salahkan suami. Kita salahkan anak kita. Atau kita salahkan orang tua kita. Ini karena orang tua saya nggak didik saya. Kita lupa dosa-dosa kita. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha.
Kalau Anda berbuat baik, maka itu untuk diri Anda sendiri. Dan kalau Anda berbuat buruk, siapa yang kena getahnya? Anda juga yang kena getahnya, kata Allah. Makanya diriwayatkan dari para ulama klasik, diantaranya Ali bin Abi Thalib. Catat baik-baik. Fala takhafanna illa dzanbak. Dan tidak ada yang perlu Anda khawatirkan kecuali dosa-dosa Anda sendiri. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi. Ini dua sayap seorang mukmin. Ini dua kaidah besar. Hadirin yang Allah muliakan. Seorang mukmin, kata para ulama, itu mengatakan bahwa hidupnya itu dengan dua pengakuan. Pengakuan yang pertama, dia mengakui bahwa semuanya itu nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apapun nikmat yang kalian rasakan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu yang sama, semua masalah, semua bencana, semua musibah, semua kendala itu karena dosa. Karena dosa. Maka kata para ulama, hadirin, seorang mukmin itu hidupnya itu isinya adalah mengakui nikmat Allah dan mengakui dosa-dosa dia. Nikmat dari Allah, kebaikan dari Allah, dosa dari saya, masalah dari saya. Itu konsep. Tapi seringkali kita lupa. Kalau ada nikmat, kita mendorong diri kita. Itu gua itu saya. Ada masalah, gara-gara lo tuh, gitu kita. Makanya nggak maju-maju kita. Nggak berkembang, nggak mengevaluasi diri, nggak naik kelas. Bagaimana mau naik kelas? Setiap ada masalah nyalain orang. Orang-orang beriman tidak. Ada kenikmatan, itu dari Allah. Ada kendala, dosa-dosa saya. Abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dzanbi. Aku akui segala kenikmatan yang kau berikan dan aku mengakui segala dosa-dosaku. Makna yang kedua, aku mengakui segala nikmat yang engkau berikan dan aku mengakui kelalaianku dalam mensyukuri nikmat tersebut. Jadi ada dua makna. Wa abu'u bi dzanbi itu ada dua makna. Makna yang pertama secara umum seluruh dosa. Makna yang kedua secara khusus gagal bersyukur dengan maksimal terhadap nikmat Allah. Jadi kalau abu'u laka bi ni'matika alayya, aku akui segala nikmat engkau. Wa abu'u bi dzanbi, dan aku mengakui aku masih gagal bersyukur ya Allah. Itu makna pertama. Makna yang kedua, aku akui seluruh dosa-dosaku, lebih umum lagi. Jelas ini hadirin. Jadi seorang mukmin kalau mau maju, kalau mau bertakwa, kalau mau naik kelas dalam kehidupan, ada kemudahan, ada kemudahan, ada akses, ada rizki, ada uang, ada kerjaan. Dari siapa hadirin? Dari Allah. Begitu ada masalah, ada bencana, ada musibah, dari siapa? Dari dosa-dosa kita. Kita ngaku ini dosa-dosa saya. Gak ada bela diri, gak ada dosa saya. Faghfirli, ampunilah saya ya Allah. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Abu'u laka bi ni'matika wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Tidak ada yang mengampuni dosa selain Engkau. Saya memang gagal bersyukur. Saya banyak dosa. Maka ampunilah saya ya Allah. Coba resapi hadir, minta ampun ya Allah.
tolong jangan angkat kubur ya Allah. Dan jangan sampai ada dampaknya dalam kehidupan saya. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Gak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Itu hadirin. Itu istighfar terbaik. Allah diangkat setinggi-tingginya. Diri kita jatuhkan serendah-rendahnya di hadapannya. Itu seorang beriman. Itu penuntut ilmu hadirin. Itu orang yang hijrah. Itu orang-orang beriman. Allah diangkat setinggi-tingginya. Dipuji, dipuja. Allahu Akbar. Diri ini wa abu'u bidzanbi. Aku akui seluruh dosa-dosaku. Dijatuhkan. Lalu minta ampun sama Allah. Minta ampun hadirin. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Itulah sayyidul istighfar. Dengan segala keterbatasan. Semua makna taubat itu ada di sana. Ini tentang tauhid, tentang meyakini siapa yang menciptakan, siapa yang memiliki, siapa yang mengatur. Lalu keyakinan itu berbuah, kita harus beribadah hanya kepada Allah. Dan kita akui kita punya janji dengan Allah. Dan kita gak sempurna dalam memenuhi janji itu. Dan gak akan pernah sempurna. Kita yang pendosa, kita yang lalai, kita yang penuh kekurangan, kita yang entah berapa ratus sholat kita pernah tinggalkan hadirin. Entahlah berapa ratus hari kita tinggalkan gak berpuasa di Ramadan tahun-tahun lalu. Sampai kita sering pusing sendiri. Ada berapa hari yang kita tinggalkan. Kita yang pernah ngebentak orang tua. Itu kan janji sama Allah hadirin. Kita yang mengkhianati pasangan kita. Mungkin dia tidak tahu. Dan setelah kita berubah pun, dia nggak tahu kita pernah khianati dia dulu. Tapi Allah tahu hadirin. Allah tahu. Dan itu janji kita dengan Allah. Kita yang punya anak, tapi nggak pernah didik tuh anak kita. Pada Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu kan janji sama Allah. Kita akan didik dia dengan benar. Tapi kita nggak didik dia hadirin. Itu kan dosa hadirin. Kita punya janji sama Allah. Maka kita minta ampun. Minta sama Allah, ya Allah tolong jaga saya dari diri saya sendiri. Dari dosa-dosa saya. Dari dampak perbuatan maksiat yang saya lakukan. Ya Allah saya akui segala nikmat Engkau. Engkau maha sempurna. Semua dari Engkau. Saya yang salah. Saya yang banyak dosa. Bukan Allah disalahin. Sebagian orang marah-marah sama Allah. Padahal tugasnya gak pernah dikerjakan. Sholat aja bolong-bolong. Terus ada marah-marah sama Allah. Allahu Akbar. Kita puji Allah. Diri ini yang kita salahkan. Dosa kita perbuat tadi. Semua ibadah kita lakukan, kita belum bisa mengganti oksigen yang Allah kasih ke kita. Kok pantaskah kita mengkomplain Allah? Wa abu'u bidzanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ampunilah aku dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali dirimu. Hafalkan hadirin, baca dan yakini, baca pelan-pelan, resapi. Jangan buru-buru, resapi pelan-pelan. Pelan-pelan. Ingat, sambil ingat dosa kita. Kita baca di waktu pagi, ingat dosa-dosa kita waktu malam hadirin. Kita baca waktu sore, ingat dosa kita waktu pagi, waktu siang, sebelum asar tadi dosa apa kita ini. Terus minta ampun sama Allah. Minta ampun. Itu
Kalau kita baca dengan keyakinan, lalu Allah takdirkan kita wafat di hari itu, masuk surga, hadirin. Surga. Masuk surga. Dan khususnya baca di bulan Ramadan. Baca kita. Biar dimudahkan kita ibadah. Biar kita dimudahkan untuk baca Quran, cari Lailatul Qadar, baca doa ini. Semoga Allah kasih taufik kepada kita. Sudah jam segini. Masih ada waktu nggak? Masih bisa? Nggak bisa? Atau nanti badan? Ya. Tapi jazakallah khairan. Kita harus persiapan untuk buka. Tidak ada sesi tanya jawab. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan ini istighfar terbaik yang harus kita pelajari dan kita amalkan. Semoga Allah kasih ilmu nafi dan baca doa sebelum kita buka nanti, maksimalkan doa orang yang berpuasa diijabah oleh Allah Tabaraka Ta'ala, dan fokus meminta agar Allah terima amal ibadah kita dan memberikan kita ilmu nafi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.